Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Kewirausahaan F Angkatan 17 akan mempresentasikan ide bisnis kami yang berjudul Usaha Jajanan Milenial Justo Churros with Potato. Kami menyadari bahwa sebuah bisnis akan berjalan dengan lancar apabila memiliki struktur organisasi yang jelas. Berikut adalah struktur organisasi dari bisnis kami. Yang pertama ada ketua yaitu Elvina Anggi. Yang kedua ada bagian produksi dan pengemasan yaitu Isma dan Elvira. Dan yang terakhir adalah promosi dan pemasaran yaitu Septi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa poin. Yang pertama yaitu pengenalan produk. Yang kedua deskripsi usaha. Ketiga adalah strategi pemasaran. Keempat keuangan. Kelima potensi pengembangan usaha. Dan yang terakhir adalah presentasi produk. Baik, kita akan memulai pembahasan kali ini dari yang pertama yaitu pengenalan produk yang akan disampaikan oleh rekan saya Elvira. Waktu dan tempat silahkan. Saya Elvira Putri Amalia akan menjelaskan tentang pengenalan produk. Yang pertama adalah, apa itu churros? Churros adalah hidangan tradisional khas Spanyol berbahan dasar pastry dough yang digoreng. Dan yang kedua adalah munculnya ide untuk mengkombinasikan churros dengan ubi ungu. Sebenarnya ubi ungu ini mudah ditemukan di seluruh daerah di Indonesia ya. Akan tetapi tidak semua lapisan masyarakat itu menyukai olahan dari ubi ungu. Nah, karena olahan tersebut tidak menarik atau bisa disebut kuno ya. Nah, kami ini ingin menaikkan pamor ubi ungu dengan cara memadukannya dengan churros yang mana sudah tidak asing lagi di kalangan kaum milenial. Nah, yang kedua, kami juga ingin menginspirasi banyak orang untuk berkreasi dan hal ini memungkinkan terjadinya meluasnya lapangan pekerjaan yang mana dapat membantu untuk mengurangi angka pengangguran. Nah, mengapa harus ubi ungu? Ubi ungu ini merupakan sumber karbohidrat serta mengandung banyak vitamin, mineral, filokimia atau antioksidan, dan serat atau pektin, selulosa, hemiselulosa. Nah, selain itu, ubi ungu ini juga mudah dibudidayakan dan mudah ditemukan di Indonesia. Alat dan bahan yang akan digunakan untuk pembuatan churros. Yang pertama, bahannya adalah tepung terigu, telur, margarin, ubi ungu, susu, air, pasta ungu, gula pasir, minyak, garam, vanili, coklat, cup 60 ml, paper bag, plastik segitiga, dan juga kertas roti. Untuk alatnya, kompor gas, panci, spatula, spuit atau cetakan churros, loyang, wajan enamel, hiru stainless, serok, sendok, dan juga wadah. Tahapan produksi yang pertama adalah kukus ubi ungu hingga matang, masukkan air, susu, mentega, garam, dan gula dalam panci. Masak dengan api yang sedang. Setelah mentega cair, masukkan tepung terigu dan aduk hingga rata. Masak hingga tepung matang kira-kira 3-5 menit. Matikan kompor dan angkat adonan tersebut, lalu tambahkan ubi ungu yang sudah direbus. Nah, setelah itu dimasukkan pasta ungu lalu uleni sampai rata. Diamkan adonan hingga dingin. Nah, setelah dingin, masukkan telur dan vanili lalu aduk rata. Selanjutnya, siapkan plastik segitiga dan spuit. Setelah itu, masukkan adonan ke dalam plastik tersebut. Cetak memanjang kira-kira 15 cm dan diletakkan di dalam loyang yang beralaskan kertas roti. Nah, setelah itu, goreng dengan api kecil hingga matang. Tiriskan churros yang sudah matang dan diamkan sampai dingin. Setelah dingin, beri taburan gula pasir di atasnya secara merata, lalu letakkan di dalam wadah. Siapkan coklat Goldenfield dalam cup kecil dan hidangkan bersama churros. Tahap pengemasan. Nah, dalam pengemasan ini kami memakai kemasan yang menarik serta ramah lingkungan, yaitu wadah paper bag yang mana mudah terurai dan mudah juga didaur ulang. Selain itu, untuk kemasan sausnya kami menggunakan cup kecil yang tidak mudah tumpah dan dapat diproses ulang. Untuk
Poin selanjutnya yaitu deskripsi usaha serta strategi pemasaran akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Elvina. Usaha churros sweet potato ini bergerak dalam bidang kuliner. Churros sendiri berbahan dasar tepung terigu, telur, dan juga mentega. Namun, kami memadukan ubi ungu sebagai bahan utama dari churros tersebut. Ini merupakan terobosan baru. Tampilan churros sendiri sekilas mirip dengan kue kecipir. Namun, tekstur dari churros adalah crispy di luar dan lembut di dalam. Churros bisa dimakan dengan cara dicelupkan dengan saus atau ditaburi dengan gula halus. Dalam sekali produksi, kami dapat menghasilkan kurang lebih 100 biji churros. Setiap satu kemasan berisikan 5 biji churros dan 1 cup kecil saus coklat. Dalam proses penjualan, kami memutuskan untuk menjual jajanan ini dengan memakai stand yang mana berada di Jalan Baru atau Jalan Suromenggolo, di Car Free Day, acara Grebek Suro, festival makanan, dan hari besar lainnya, yang mana memungkinkan banyak kerumunan orang atau massa. Namun, kami tetap menjalankan protokol kesehatan. Selain itu, kami juga memanfaatkan teknologi dari sosial media untuk menarik para pelanggan dengan cara mengiklankan, serta memungkinkan juga untuk menggunakan jasa endorse kepada influencer, tokoh-tokoh penting daerah, dan lain-lain. Kreasi olahan churros ubi ungu ini diharapkan mampu menarik minat anak muda dalam menikmati ubi ungu yang sering dianggap kurang enak dan tidak memiliki nilai jual menjadi makanan kekinian yang cocok untuk dijadikan cemilan di segala suasana. Selain itu, olahan makanan ini dapat menginspirasi serta menjadi wadah bagi semua kalangan masyarakat untuk mengembangkan ide usaha yang kreatif serta mendapatkan keuntungan dengan modal terjangkau. Untuk proses pemasaran, strategi kami yang pertama adalah melalui pengiklanan di platform sosial media. Mengingat kondisi dan situasi pandemi, maka melalui sosial media sangatlah efektif untuk mempromosikan produk kami. Yang kedua, karena kaum milenial sering menggunakan teknologi, sosial media sangatlah penting untuk menjadi awal promosi. Kami berinisiatif untuk menggunakan jasa endorsement kepada influencer atau tokoh daerah. Dengan ulasan yang mereka berikan dan rasa kepercayaan followers, mereka akan membawa bisnis kami semakin meluas. Langkah selanjutnya adalah produk kami sekiranya dikenal masyarakat dan diterima masyarakat, maka kami akan membuka stand atau berkeliling di Car Free Day, di Jalan Suromenggolo, festival makanan, dan lain-lain. Untuk poin selanjutnya yaitu keuangan akan disampaikan oleh Septi. Tabel keuangan. Pengeluaran peralatan penunjang Rp1.050.000. Bahan habis pakai Rp1.050.500.000. Stand atau tempat untuk menjual produk Rp950.000. Lain-lain seperti administrasi, publikasi, laporan, promosi, dan lain-lain sekitar Rp950.000. Jumlah biaya Rp3.100.500. Keuangan. Modal yang kami butuhkan juga tidak banyak, dengan jumlah modal yang minimalis dan dapat menghasilkan produk unggulan. Kami berharap masyarakat luas terinspirasi oleh ide usaha kami dan berkreasi dengan mengolah bahan yang ada di sekeliling kita menjadi produk yang berkualitas. Poin yang kelima yaitu potensi pengembangan usaha. Beberapa alasan yang membuat kami yakin Justa akan berkembang, diantaranya harganya yang murah, rasanya yang lezat, menggunakan bahan baku yang kaya akan zat gizi dan manfaat, menggunakan kemasan yang ramah lingkungan, bahan mudah dicari dan selalu tersedia, bahan dasar yang berkualitas, proses pembuatan mudah, dan yang terakhir menggunakan promosi yang maksimal dan sesuai target. Menginjak pada poin yang terakhir yaitu presentasi produk. Presentasi produk kami gunakan untuk meyakinkan konsumen untuk membeli dagangan kami. Berikut adalah presentasi produk dari usaha kami.
Yang pertama ada gambar churros yang sudah matang dan ditaburi dengan icing sugar, dan di sampingnya ada saus coklat. Yang kedua ada gambar kemasan yang akan kami pakai yang berbahan dari kertas serta ramah lingkungan. Dan yang terakhir ada wadah untuk saus coklat. Seperti yang disampaikan oleh Khairul Tanjung, modal utama pengusaha adalah jangan cengeng, jangan menyerah. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan mendatangkan inspirasi untuk kita semua untuk mulai berwirausaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.